Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bersukacita karena Tuhan berikan kepada kita satu anugerah yang baru untuk kita menikmati firman Tuhan bersama-sama pagi hari ini di dalam Bread of Life. Firman Tuhan yang kita renungkan senantiasa boleh menjadi rema yang menuntun langkah kehidupan kita sebagai pelaku firman Tuhan yang setia. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Engkau Allah yang tidak pernah mengabaikan kami, tidak pernah meninggalkan kami, selalu menyertai langkah kehidupan kami hari demi hari. Bahkan pagi hari ini, Engkau berkati kami dengan hari yang baru, rahmat yang baru, dengan kebenaran firman Tuhan yang dapat kami renungkan bersama-sama dengan Bread of Life. Firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi tuntunan dalam kehidupan kami, Sobat Messenger. Engkau, Roh Kudus, ajar kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan tersimpan di dalam hati kami, nyata di dalam sikap, perbuatan, tutur kata kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal. Kitab Amsal pasal ke-16. Amsal ke-16 ayat yang pertama hingga ke-9, demikian firman Tuhan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah Tuhan yang menentukan arah. Tuhan yang menentukan arah. Paduan suara sebuah SMA, sekolah menengah atas, mereka mengadakan konser keliling di kotanya dengan mengadakannya, mengunjunginya beberapa panti asuhan dan panti werda yang ada. Jadi paduan suara SMA ini setiap hari di kotanya akan mengunjungi satu panti asuhan atau panti werda dan mereka mengadakan konser paduan suara di sana. Kurang lebih 1 jam mereka akan bernyanyi di hadapan para penghuni panti asuhan dan panti werda. Satu hari Kamis, mereka kemudian tiba di sebuah panti werda, di mana sebenarnya para penghuni panti werda itu mengharapkan paduan suara SMA ini datang pada hari Jumat. Karena hari itu, hari Kamis, mereka akan mengadakan ibadah memperingati kematian salah seorang penghuni panti werda. Tetapi karena paduan suara SMA itu sudah hadir,
Mereka hanya punya waktu 20 menit untuk bernyanyi. Setelah itu mereka harus berhenti dan para penghuni panti Ureda itu akan mengadakan ibadah in memoriam. Ibadah memperingati kematian salah seorang penghuni panti Ureda. Segera paduan suara dari SMA itu mereka pun bernyanyi. Hanya ada waktu 20 menit bagi mereka untuk bernyanyi. Dan ternyata putra dari penghuni panti Ureda yang meninggal itu, putranya hadir, sudah datang dan mendengar pujian yang dinyanyikan oleh paduan suara SMA ini. Dia tersentuh dan setelah selesai menyanyi, hanya 15 menit mereka dapat bernyanyi. Sang putra ini kemudian datang kepada pemimpin paduan suara dan mengatakan, apakah kalian dapat menyanyi di dalam ibadah in memoriam? Dengan senang hati paduan suara dari SMA ini kemudian menyambut kesempatan untuk menyanyi di dalam ibadah penghiburan yang diadakan. Mereka tidak segera pulang tapi kemudian menanti dan mempersembahkan banyak puji-pujian selayaknya konser paduan suara yang mereka lakukan. Dan sungguh mereka mendatangkan penghiburan, mendatangkan pengharapan kekuatan bagi mereka yang hadir dalam ibadah in memoriam itu. Bukan saja penghuni panti Ureda, tapi keluarga yang berduka dan banyak tamu undangan yang hadir diberkati melalui puji-pujian mereka. Secara luar biasa Allah memakai anak-anak muda ini untuk melayani secara tidak terduga banyak orang. Walaupun terjadi kesalahan jadwal, tapi sungguh semua itu mendatangkan kebaikan. Apa betul kalau begitu dikatakan ini ada sebuah kesalahan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, kita sebagai manusia berusaha, berjuang untuk menyusun jadwal dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh, berharap bahwa segala sesuatu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kita. Menghindari segala sesuatu yang terjadi di luar kendali kita. Maka kita menyusun jadwal dengan hati-hati. Semoga semua dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan rencana kita. Tapi bagian firman Tuhan yang kita baca melalui kitab Amsal, kita belajar bahwa Tuhanlah yang menentukan arah langkah kehidupan kita. Tidak selalu apa yang kita rancangkan, kita jadwalkan dengan hati-hati dan sungguh-sungguh itu dapat terlaksana. Sama seperti kisah paduan suara dari SMA tadi. Membuat jadwal, harapannya ditentukan hari Jumat hadir. Ternyata hari Kamis mereka datang. Tapi justru kesalahan jadwal itu mendatangkan berkat bagi banyak orang. Kitab Amsal mengatakan demikian kepada kita. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu.
Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Ayat ke-9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini menyadarkan dalam kehidupan kita manusia yang keterbatasan ini, ada waktu, ada arah-arah langkah di mana Tuhan yang menentukan. Kita sudah berencana, kita sudah merancangkan, kita sudah mengharapkan, menjadwalkannya. Tapi Tuhan yang memberikan arah yang baru kepada kita. Ketika kita taat, ketika kita mendengar suara Tuhan, mengarahkan kepada arah yang baru, menjalankan kehendaknya, maka ada berkat yang dicurahkan melalui ketaatan kita. Sama seperti Paulus di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 4 hingga ke-10 menceritakan pelayanan Paulus dan Silas. Mereka punya rencana, punya harapan. Tetapi kemudian Roh Kudus membelokkan arah langkah pelayanan Paulus. Saya akan bacakan untuk kita semua Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai ke 9. Sampai ke 10 ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 hingga ke 10. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia dan tanah Galilea karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Menarik, ada ucapan di sana, tulisan demikian. Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Kemudian ayat ke-10, Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana, di Makedonia, yang sebelumnya tidak ada di dalam rencana mereka. Sungguh menarik. Allah, Tuhan kita menentukan arah langkah hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, saya pernah melayani bersama-sama dengan sebuah paduan suara. Paduan suara ini punya komitmen untuk memuji pujian di dalam ibadah-ibadah kedukaan. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bisakah kita mengira atau menduga kematian seseorang? Tidak pernah tahu. Semua terjadi dengan tiba-tiba. Semua terjadi dengan mendadak. Tidak ada di dalam jadwal kita akan menyanyi dalam ibadah kedukaan. Tidak ada. Tapi dalam keseharian kita punya jadwal yang sudah disusun sedemikian rupa untuk kita dapat melakukan segala kegiatan ini dengan baik, dengan lancar. Tapi kemudian tiba-tiba mendengar berita, si A meninggal. Dan nanti sore ada ibadah tutup peti dan paduan suara diminta untuk
menyanyikan pujian di sana. Saya bersyukur tim paduan suara di mana kami di dalam satu pelayanan, mereka tidak pernah mengeluh dengan jadwal yang tiba-tiba. Bagi mereka adalah satu berkat Tuhan dapat menghiburkan keluarga yang berduka. Meski diinterupsi, mendadak Tuhan menentukan arah yang berbeda, langkah yang baru di dalam pelayanan mereka, aktivitas mereka hari itu. Mereka kemudian melakukannya dengan sukacita. Pernah ada yang mengatakan, ojo mendadak lah. Jangan mendadak lah kalau pelayanan. Tetapi apakah kematian bisa kita prediksi, kita rancangkan, kita jadwalkan? Tidak bisa kan? Namanya kematian ya tentu saja tiba-tiba itu terjadi. Dan tiba-tiba juga hari itu kita harus melayani. Itu yang sering terjadi di dalam pelayanan kita. Dan saya belajar untuk senantiasa mempersiapkan diri untuk segala situasi. Ketika Tuhan menentukan arah yang baru dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, apakah kita berusaha tetap melayani ketika pelayanan yang sudah dijadwalkan itu diinterupsi dan diganti dengan pelayanan yang tiba-tiba? Apakah kita menggunakan kesempatan yang tidak terduga itu dengan sungguh-sungguh untuk melayani sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Setiap kali tentu kita akan menghadapi pelayanan-pelayanan yang datang secara tiba-tiba di luar jadwal pelayanan kita. Apakah kita mau tetap melayani? Apakah kita mau menggunakan kesempatan itu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari dalam kehidupan kami sebagai pengikut Kristus, ketika kami mengambil bagian dalam pelayanan ataupun dalam kehidupan kami, banyak hal kami rancangkan, kami rencanakan, bahkan kami menyusun jadwal sedemikian hati-hati. Dan hari ini kami belajar bahwa Tuhanlah yang menentukan arah langkah hidup kami. Ajar kami tetap mau melayani ketika Tuhan menentukan arah yang baru, pelayanan yang baru dalam kehidupan kami. Kami mau menggunakan kesempatan yang tidak terduga itu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami untuk memberkati mereka yang kami layani. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap kami, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, khususnya dalam pelayanan kami di gereja. Engkau yang mengerti, tidaklah mudah bagi kami di dalam pelayanan yang sudah kami susun sedemikian rupa, jadwal yang sudah kami rancangkan dengan hati-hati.
acap kali terjadi satu hal yang mendadak, di mana Tuhanlah yang menentukan arah pelayanan kami. Ajar kami tetap dengan sungguh dan setia melayani, menggunakan kesempatan yang tidak terduga itu untuk melayani setiap pribadi, setiap jiwa yang Tuhan percayakan. Tuhan berkati untuk gereja-gereja di mana kami berjemaat, kami boleh bersatu hati bersama dengan hamba Tuhan, majelis ataupun pengurus komisi, pengurus gereja, untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi pertumbuhan gereja Tuhan, bagi penghiburan, kekuatan, pengharapan bagi setiap jemaat yang lain dalam pelayanan kami. Meski dilakukan secara tiba-tiba, tidak terduga, mungkin ya Tuhan, tolong kami, Engkau yang sempurnakan, yang perlengkapi kami semua untuk siap sedia senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bagi setiap kami yang sakit lemah tubuh, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan sembuhkan, pulihkan kami, berikan kesehatan, berikan kebaikan, bahkan hati yang gembira akan menyehatkan tubuh kami. Kami senantiasa melihat kebaikan Tuhan di tengah segala sakit penyakit, perawatan, pengobatan yang kami jalani, dan Tuhan Yesus terus memberikan kebaikan bagi kami semua. Bagi kami yang bergumul dalam usaha pekerjaan kami, dalam kehidupan hari demi hari, di tengah tantangan kehidupan yang tidak mudah ini, Tuhan berikan hikmat jalan keluar. Apa yang harus kami kerjakan, kami lakukan, dan Tuhan Yesus akan mengenapi, mencukupi segala kebutuhan kami. Bagi kami yang berduka, yang bersedih, yang kesepian, Tuhan Yesus hiburkan kami semua melalui puji-pujian rohani yang dapat kami naikkan. Bahkan doa firman Tuhan yang kami baca renungkan senantiasa boleh menyegarkan jiwa kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kau berkati untuk setiap orang-orang Kristen yang duduk dalam pemerintahan. Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk terus berdiri di atas kebenaran, keadilan, kasih Kristus di dalam setiap tanggung jawab yang diemban, yang dipercayakan kepada mereka. Mereka boleh menjadi terang dan garam dalam keberadaan mereka, sehingga melalui setiap pelayanan demi pelayanan yang dilakukan sungguh memberkati bukan saja lembaga di mana mereka bertugas menjabat, tetapi juga kepada masyarakat banyak boleh merasakan akan jamahan kasih Kristus dari orang-orang Kristen yang duduk dalam pemerintahan. Tuhan berkati tiga pemerintahan yang adalah wakil Allah di dalam kehidupan kami setiap hari. Engkau yang memberikan pertolongan sehingga setiap tindakan, keputusan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang taat menggunakan segala kesempatan yang tidak terduga dalam pelayanan untuk menjadi berkat bagi banyak orang dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan kita setiap hari, kita punya rancangan, kita punya rencana, kita punya jadwal. Tapi kita juga menyadari bahwa Tuhan Allah yang menentukan arah langkah hidup kita. Dan kita mau taat di dalamnya, menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.